Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,53% ke angka 6.651. Dan di video ini saya akan coba menganalisa dua saham di satu sektor yang hari ini terlihat mulai aktif, plus analisa saham agro yang hari ini naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba membahas dua saham di sektor teknologi yang beberapa hari terakhir ini mulai aktif kembali. Yang pertama adalah saham DMMX. Bisa kita lihat saham DMMX saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi secara tren sudah mulai bagus kembali. Jadi sebelumnya sempat naik sangat tinggi, berusaha untuk naik di atas harga 3.400, gagal break, setelah itu mulai bergerak turun di bawah garis EMA 50. Setelah mendekati harga 2.300, saham DMMX mulai sideways dan saat ini telah naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi secara tren sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend kembali. Dan saat ini jika kita lihat saham ini berada dekat dengan resisten di harga 2.800. Sedangkan untuk support EMA 50 saat ini di harga 2.600. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai tanda-tanda kenaikan. Jadi sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai naik kembali. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% ini malah ada distribusi. Dan asing juga hari ini terlihat melakukan distribusi setelah 2 hari terakhir ini melakukan akumulasi pada saham DMMX. Dari data yang kita dapat, karena kenaikan hari ini DMMX dekat dengan resisten plus ada distribusi, ada potensi beberapa hari ke depan DMMX untuk turun kembali mengetes support di EMA 50. Tapi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold dan secara tren juga masih aman. Jadi untuk teman-teman yang belum mempunyai saham ini, karena saat ini dekat dengan resisten, wait and see dulu. Apabila berhasil break dari resisten plus ada akumulasi pada keesokan harinya, teman-teman bisa entry. Karena target berikutnya itu di harga 3.000. Tapi jika teman-teman lihat dalam satu minggu ini ternyata saham DMMX gagal break dari harga 2.800 dan turun menuju garis EMA 50, teman-teman tunggu di sekitar garis EMA 50. Saat mendekati garis EMA 50, DMMX mulai rebound, teman-teman baru entry dan hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Karena bisa kita lihat arahnya saat ini sudah mulai reversal trend kembali. Jadi ada potensi untuk break dari harga 2.800 dan naik mengetes harga 3.000 dalam satu minggu ke depan. Tapi untuk beberapa hari ke depan masih ada potensi untuk meretest garis EMA 50 karena sampai saat ini setelah berhasil break dari garis EMA 50, DMMX belum meretest garis EMA 50 ini. Selanjutnya saham EMTK. EMTK hari ini naik 2% lebih ke harga 2010. Bisa kita lihat di grafik, harga 2000 saat ini berada tepat di garis EMA 150 yang sebelumnya masih gagal ditembus oleh saham EMTK. Jadi bisa kita lihat sebelumnya memang candle berada di atas harga 2000 atau di atas garis EMA 150, tapi ini belum terkonfirmasi break. Keesokan harinya memang harga masih berada di atas harga 2000, tapi ini candle merah. Selalu saya jelaskan ini belum konfirmasi break. Dan keesokan harinya lagi ternyata sudah turun kembali di bawah garis EMA 150. Dan bisa kita lihat setelah turun di bawah garis EMA 150, turun menyentuh garis EMA 50, MTK masih bisa bertahan. Jadi saat ini memang garis support dan resisten lumayan dekat. Garis EMA 50 di sekitar harga 1915 dan garis EMA 150 di sekitar harga 2000. Tapi secara tren juga MTK sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Tinggal kita tunggu konfirmasi break dari garis EMA 150, maka EMTK akan mulai bergerak uptrend kembali. Tapi ingat harus tunggu konfirmasi. Beda dengan DMMX yang saat ini sudah terkonfirmasi break dari garis EMA 50 dan garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Sedangkan tuh EMTK secara grafik untuk tren jangka menengah masih kurang bagus karena garis EMA 50 saat ini berada di bawah garis EMA 150. Jadi beda dengan DMMX yang garis EMA 50 sudah berpotongan dan berada di atas garis EMA 150. Jadi secara tren jangka menengah trennya lebih bagus daripada EMTK. Tapi apabila
MTK berhasil break dari garis EMA 150 dan terus bergerak naik, garis EMA 50 pasti akan ikutan naik dan berpotongan dengan garis EMA 150. Tapi ingat, itu kalau terkonfirmasi break dari garis EMA 150. Dan untuk garis MACD saat ini setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan 2% ini masih ada akumulasi. Dan menariknya bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, MTK masih sangat layak untuk teman-teman hold apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di bawah harga 2000 maupun yang saat ini mempunyai saham MTK di harga atas atau nyangkut saat ini. Karena saat ini mulai ada tanda-tanda kenaikan atau tanda-tanda untuk reversal trend. Tapi tetap targetnya pelan-pelan, bukan berarti break dari harga 2000 langsung balik kembali ke harga 3000. Setelah break dari harga 2000, target terdekat itu di harga 2200. Kita harus lihat apakah berhasil break dari harga 2200 atau tidak. Apabila berhasil break, baru target breaknya di harga 2500. Tapi minimal secara tren akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi sudah tidak bergerak downtrend seperti pada bulan Agustus ke Oktober yang penurunannya lumayan dalam dari sekitar 2.800 sampai 1.500. Dan saat ini sudah mulai ada tanda-tanda recovery. Jadi menarik untuk dipantau EMTK. Pertama, asing sudah mulai masuk. Dan kedua, apabila berhasil break dari garis EMA 150, EMTK akan mulai bergerak uptrend kembali untuk tren jangka pendeknya. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham agro. Agro hari ini naik lumayan tinggi 5% lebih ke harga 2240. Dan bisa kita lihat, agro saat ini terkonfirmasi break dari garis EMA 50. Garis EMA 50 bisa kita perhatikan di sini, selama beberapa minggu berusaha ditembus agro selalu gagal break. Tapi saat turun menyentuh atau mendekati support psikologis di harga 2000, agro masih bisa bertahan. Dan saat ini, agro sudah naik di atas garis EMA 50. Jadi secara tren akan mulai bergerak uptrend kembali untuk tren jangka pendeknya. Dengan target terdekat saat ini di sekitar harga 2400 sampai 2500. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas kembali. Jadi secara tren jangka menengah jika kita lihat memang saat ini masih sideways. Tapi bagusnya agro saat ini sudah naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi kedua garis ini akan menjadi supportnya kembali. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% ini masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing pun 4 hari terakhir ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Kenaikan hari ini asing masuk kembali dengan jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli pada saat break dari garis EMA 50 atau di sekitar harga 2100, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Selama masih bertahan di atas harga 2000 atau teman-teman mau patokan lebih jauh di atas garis EMA 150, agro potensinya masih sangat besar. Jadi hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150 untuk tren yang lebih lama. Apabila untuk tren yang lebih pendek, bisa hold selama masih bertahan di atas harga 2000. Karena saat ini bisa kita lihat harga 2000 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Dan saat ini agro juga sudah mulai ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, plus sudah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi sangat layak untuk teman-teman hold saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.